Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat orang mengetahui bahwa dirinya sakit, menderita sakit tertentu, maka yang terjadi kebanyakan memang mengalami keterkejutan. Nah, keterkejutan ini seringkali menjadi beban tersendiri bagi orang yang sakit itu dan juga bagi keluarganya. Nah, oleh karena itu, sebenarnya salah satu yang bisa mengurangi beban rasa sakit itu adalah berdoa. Jadi memang jarang sekali ya orang ketika sehat ya tidak pernah berdoa mengenai kesehatan. Ketika orang sehat tidak pernah berdoa agar kita bisa terhindar dari segala penyakit. Ketika orang sakit, orang sehat ya, maka orang tidak ingat lagi terhadap apa yang seharusnya dimakan dan yang seharusnya tidak dimakan. Artinya manusia sering lupa bahwa apa saja bisa dimakan, entah itu haram dan halal gitu ya. Nah, sehingga kesadaran mengenai spiritualisme memang menjadi sangat sempit itu ya. Nah, jadi manusia kemudian baru sadar ketika ia sakit, oh ternyata saya terlalu rakus terhadap semua makanan, semua minuman, sehingga tidak terkontrol. Jadi ketika penyakit itu datang, maka yang timbul adalah penyesalan. Jadi mengapa ya dahulu tidak bisa menjaga kesehatan? Mengapa dari dulu tidak pernah berdoa untuk kesehatan dirinya sendiri, kesehatan untuk anak istri, orang tua, ya, dan juga saudara-saudaranya. Jadi kesadaran untuk berdoa biasanya memang agak terlambat ya disadari oleh manusia. Nah, padahal sebenarnya berdoa itu merupakan salah satu hal yang bisa menyingkirkan beban-beban psikologis ya, beban-beban kejiwaan yang diderita oleh manusia. Jadi dengan berdoa manusia itu bisa menahan ya. Jadi orang yang menahan derita dengan berdoa, maka deritanya itu akan ringan dirasakan. Nah, jadi berdoa ini merupakan suatu hal yang memang sering terlupakan. Ya. Bahkan orang tadi saya katakan terlambat sadar. Nah, jadi ketika peristiwa itu sudah terjadi, baru manusia memiliki kesadaran. Nah, jadi berdoa itu adalah suatu ungkapan bahwa manusia sebenarnya mempunyai jiwa yang rendah hati, ya, atau dia sombong. Ya. Jadi sebenarnya orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang mempunyai penyakit kejiwaan dalam bentuk kesombongan. Nah, kesombongan itulah yang kemudian merupakan sifat manusia yang tidak disukai oleh Yang Maha Kuasa. Nah, sehingga manusia kemudian karena kesombongannya itu tidak terkontrol dalam segala perbuatan dan tindakannya, terutama dalam hal gaya hidup. Jadi manusia modern sekarang mengidap berbagai penyakit itu sebenarnya dipengaruhi oleh gaya hidup. Jadi kalau gaya hidup itu berarti gaya cara kerjanya, ya,
kemudian konsumsi makan dan minum, ya, kemudian pemakaian waktu istirahat yang tepat, gitu ya. Nah, jadi gaya hidup memang mengubah ya manusia menjadi sesuatu yang terlalu mekanik ya. Jadi manusia seringkali lupa bahwa dirinya itu lemah ya. Nah, tetapi seringkali menganggap bahwa manusia itu seperti mesin yang harus bekerja terus-menerus ya. Dan akibatnya karena kita dengan kesombongan itulah maka manusia sering melakukan kesalahan. Nah, sehingga kemudian timbullah penyakit pada dirinya, dan ketika orang sakit baru sadar bahwa doa itu sangat perlu ya. Artinya dengan berdoa rasa sakit pada tubuhnya itu mengalami pengurangan ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan beban kejiwaan. Jadi kebanyakan orang sakit itu akan ngelokro ya, kata dalam bahasa Jawa, akan ngelokro, akan pesimis, terutama dalam hal menjalani kehidupan seterusnya. Nah, karena ngelokro itu sangat berbahaya gitu ya. Jadi berbahayanya adalah kalau sampai putus asa ya. Tetapi antara putus asa dan pasrah ya. Nah, sebenarnya bisa saja putus asa ini adalah perilaku yang buruk gitu ya. Tetapi kalau menuju ke pasrahan artinya orang bisa menerima kenyataan ya. Jadi putus asa adalah perbuatan jelek, tapi perbuatan yang terpuji adalah pasrah akan apa yang sedang disandangnya itu. Nah, inilah pasrah doa, dan kemudian juga disertai dengan kesabaran. Jadi sabar, pasrah, ya, yang kemudian oleh Ustadz dikatakan, jadi sabar, pasrah, dan sholat itu sebagai penolong. Ya, jadi paling tidak dari perilaku pasrah, sabar, dan sholat itulah manusia akan dikurangi ya beban-beban kejiwaannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.